Rage on that beat, going crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Hari ini kita akan bikin video satu unit mobil yang akan kita restorasi, yang mana mobil ini cukup langka dan sangat rare banget. Langka sama rare apa bedanya ya? Nah, apa mobilnya dan bagaimana hasil dari restorasi mobil yang sangat unik ini dan sangat banyak digemari oleh semua orang? Kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune guys. Nah, kemarin kita kedatangan satu unit mobil Toyota Kijang Super. Nah, kalau mungkin teman-teman ngira Toyota Kijang Super langkanya dari sisi apa? Nah, Toyota Kijang Super ini ada satu keunikan, yaitu dia cuma 2 pintu. Mungkin teman-teman juga banyak udah pernah juga ngelihat, tapi itu nggak banyak diproduksi. Nah, mobil ini 2 pintu, maksudnya itu 2 di depan dan 1 aja di bagian belakangnya. Dari seat joknya tetap sama seperti Kijang biasa. Dan ini mobil menurut gua lumayan langka dan lumayan banyak digemari dan dicari orang. Nah, si ownernya kemarin bercerita sama gua, mobil ini pertama kali yang masuk ke Sumatera Barat dan dipajang di Auto 2000, dan mobil inilah yang dibeli oleh beliau. Menurut gue tuh keren banget ya, dan mobil ini memang bener-bener langka banget seperti yang gue bilang tadi. Nah, akhirnya kemudian si ownernya memutuskan untuk merestorasi ulang mobil ini supaya di-refresh lagi, supaya terlihat baru lagi, diperbaiki semuanya baik dari sisi interior, mesin, bodinya, dan lain-lainnya. Progres awal yang kita lakukan untuk mobil ini, karena mobil ini pas begitu datang kondisinya udah lumayan kusam dengan berwarna putih. Kemudian kita lakukan proses pengerokan total di seluruh bagian bodinya, dan ada beberapa bagian titik-titik mobil ini ada yang kropos, ada yang udah nggak layak untuk dipakai. Nah, itu kita perbaiki dulu. Nah, kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu setelah melakukan pengerokan total di seluruh bagian bodi ini, kita melakukan menaikkan etching primer atau anti karat dari mobil ini guys.
dari segi kondisi menurut gue mobil ini belum terlalu termasuk yang parah atau gimana ya, dari segi nat-natnya, di talang airnya itu semua masih pada bagus, sambungan-sambungan plat bodinya, karena mobil ini masih tipe karoseri yang lama, dan tapi itu masih sangat bagus banget. Tapi karena umur itu udah layak kita perbaharui dan kita perbaiki. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Setelah selesai proses menaikkan etching primernya itu, kita lakukan epoksi yang kedua, yaitu epoksi untuk melakukan sebelum pendempulan. Setelah itu kita diamkan selama 2 hari aja, baru kita lakukan pendempulan di bagian mana yang diperlukan aja. Karena seperti gue bilang tadi, mobil ini tidak terlalu parah, makanya kita lakukan pendempulan di mana yang diperlukan saja, guys. Itu kita baru lanjut proses selanjutnya. Setelah kita pastikan dempulnya benar-benar rata dan nggak ada lagi yang ketinggalan, baru kita lanjutkan proses selanjutnya. Dan proses pengelasan juga nggak terlalu banyak. Nah, di bagian bumper belakangnya itu, di sampingnya itu kan terbuat dari bahan plastik, tapi karena susah nyarinya, akhirnya kita customkan pakai plat, tapi bentuknya masih percis sama dengan yang si aslinya. Kita customkan bumper bagian depan dan bagian belakangnya, guys. Proses selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan menaikkan warna dasar untuk Toyota Kijang Super ini. Kemarin gue udah sharing-sharing dengan ownernya, kalau untuk mobil klasik seperti ini kita lebih baik memilih warnanya warna-warna yang ada aslinya untuk Kijang, tapi yang nggak asli-asli banget. Jadi nggak terlalu melenceng, nggak terlalu, jadi sesuai dengan konsep dan sesuai dengan tahunnya. Akhirnya kita mau memutuskan untuk memilih warna silver. Silvernya itu gua custom dan kita aduk lagi, kita oplos lagi, jadi bener-bener agak beda tapi nilai klasiknya tetap. Nah, kita lanjutkan proses selanjutnya. Setelah menaikkan warna dasar, kita naikkan warna dasarnya berwarna hitam doff supaya di saat menaikkan silver metaliknya itu jadi bener-bener rata dan daya tutupnya bagus, makanya kita pilih warna hitam doff. Setelah itu kita naikkan warna aslinya sebanyak 3 layer saja, dan setelah kita pastikan bener-bener rata, nah baru kita naikkan pernis atau clear coat untuk Toyota Kijang Super ini, guys. Rage on that beat, going crazy.
Setelah selesai menaikkan warna dan pernisnya itu selesai, kita diamkan selama 2 hari. Nah, sambil menunggu proses pengeringan ya, karena proses pengeringan itu harus benar-benar maksimal banget baru kita bisa melakukan pemolesan. Dan ini nggak bosan-bosannya gue bilang di setiap video gue, tapi bagi yang baru nonton, yang belum tahu teknik pengecatan, bisa supaya kalian tahu. Oke, untuk sisi interiornya mungkin kita harus sentuh juga ya, jadi supaya nggak timplang. Bayangin aja bagian luarnya udah bagus, luar dalamnya itu jelek, nggak mungkin. Oke, karena warna asli dari dalam interior si Kijang ini berwarna coklat dan bahannya sudah banyak yang robek, busa-busanya udah kempes, udah ibaratnya udah nggak layak pakai, itu kita restorasi ulang lagi, busanya kita perbaharui lagi, dan kita putuskan agak sedikit mewah ya. Jadi tetap kita menjahit, meretrim lagi semua bagian door trim, papan door trimnya juga kita ganti, joknya kita lapis kembali menggunakan bahan berwarna coklat. Kemudian di bagian plafonnya itu berwarna hitam. Nah, di bagian dashboardnya warna coklatnya jadi warna tua. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan warna jok. Jadi warna coklat jok, dashboard dan door trim. Nah, si dashboard ini kita nggak bungkus. Kalau dibungkus menurut gua dari lekukannya itu agak sedikit kurang rapi ya. Walaupun sejago apapun kita ya, tukang bungkus, tukang retrimnya, otomatis dia kayak nut-nutnya itu semacam itu nggak akan ketemu. Kita putuskan untuk merepaint si dashboard ini sesuai dengan warna joknya, guys. Dan setelah itu baru kita lakukan proses finishing pada Toyota Kijang ini. Nah, inilah hasilnya, seperti kalian lihat ini super keren banget. Kita lakukan pengamplasan di seluruh bagian bodinya, baru kita lakukan proses pemolesan di seluruh bagian bodi. Kita pasang-pasang lagi kaca. Nah, di bagian kaca ini juga udah diganti karena udah banyak baritnya supaya hasilnya benar-benar maksimal, dan seperti kalian lihat ini benar-benar klinis banget. Kita lanjutkan proses selanjutnya, itu proses finishing, poles-poles dan pasang-pasang di seluruh bagian Kijang. Rage on that beat, going crazy. Seperti yang gue bilang tadi, ini mobil agak langka ya, bukan super langka yang kayak gimana, ini cuma langka-langka kecil. Langka kecil ini pintu 2, bagian depan kanan sama kiri. Orang bilang ini memang Kijang pintu 2, tapi kalau dihitung dengan belakang itu pintu 3, tapi hitungannya pintu bagasi. Nah, di sini nggak ada pintu. Di sebelah kiri kita lihat, kalian mungkin teman-teman yang belum tahu, sini Gi, lu cepetan jalannya. Nah, ini pintu depan kiri, nah belakangnya nggak ada pintu tuh. Jadi ini memang benar-benar kayak pintu 2 gitu. Jadi si penumpang kalau naik dari sebelah sini tinggal geser joknya, baru tinggal pindah ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini supaya agak lega, kemarin kita putusin dengan si ownernya untuk jok belakang itu dibuka. Jadi jok tengah ini agak digeser ke bagian belakang. Jadi
jarak dari jok depan dan tengah ini masih agak jarak. Nah ini di bagian jok depan headrestnya belum ada teman, belum kepasang ya. Kalau menurut gue nggak pakai headrest gitu kesannya agak kurang gimana gitu, kayak macam GG style tahun berapa gitu. Tapi nanti kita akan pasangkan headrestnya di bagian jok depan dan bagian belakang karena masih lengkap. Ini menurut gue dari sisi interior ini memang bener-bener dia masih unsur klasiknya ada, tapi unsur modernnya juga ada dan terlihat agak mewah dan sedikit nyaman. Setirnya juga masih yang asli dan itu kita repaint warna coklat. Ini serasi banget ya, warna dashboard, wah gila. Warna dashboard, door trim, joknya itu semuanya senada. Nah khusus di bagian plafon ini kita pakai warna hitam, jadi supaya nggak gampang kotor. Dan kombinasi hitamnya itu kayak panel-panel dashboard ini kan warna hitam, di bagian karpet juga berwarna hitam. Nah sekarang bisa teman-teman lihat semua kondisi dari mobil ini jadi seperti ini. Menurut gue nih lumayan keren banget ya, mobil tampilan klasiknya masih ada. Terus kemarin kita juga menambahkan stripping di bagian sini, tapi ini kita desain sendiri dari segi warna dan bentuknya. Mungkin arah-arahnya memang gaya-gaya stiker si Super Kijang, tapi dari sisi warna bagian atas ini gua kasih berwarna coklat karena di bagian dalamnya ada coklat, tapi ini coklatnya agak sedikit tua ya. Kemudian warna yang kedua ini berwarna abu-abu dan di bawahnya ini berwarna hitam. Jadi menurut gua agak senada. Bagaimana menurut kalian nih? Kalian bisa lihat. Bisa juga buat teman-teman yang jadi referensi ya tuh. Paduan warnanya masuk banget, terus kita tambahin stiker Super Kijang di bagian sini tuh. Kesan klasiknya kelihatan banget, setuju nggak? Nah, yang gue bilang tadi warnanya ini kita custom. Jadi silvernya ini masih ada kelihatan kayak unsur-unsur kuning kecoklatan-coklatannya masih ada. Jadi makanya kayak nyambung gitu. Jadi interior dan eksteriornya bener-bener nyatu. Tapi kalau menurut gua ada satu hal yang agak kurang cocok, tapi so far sih nggak apa-apa ya. Dari sisi velg menurut gua. Kemarin si owner udah beli velgnya kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Kita sementara pakai ini dulu. Keren sih, keren ya. Tapi kedepannya mungkin alangkah baiknya kalau diganti ini dengan velg yang agak sedikit retro. Setuju nggak? Menurut kalian gimana nih? Tampilannya ini keren banget menurut gua. Nah tadi yang gue bilang di custom kan di bagian sini sama di bagian belakang sini. Ini udah kita custom menggunakan plat. Di bagian sini juga ada plat, pakai ada garis-garis kayak gitu. Nah antenanya masih ada, spionnya tetap kita pakai yang asli. Jadi mobil ini nggak terlalu banyak perubahan-perubahan yang gimana-gimana. Tapi untuk masalah suspensi ini memang agak kita turunin dikit supaya nggak terlalu jangkung gimana banget. Mobil ini memang nggak direstorasi yang seperti gimana orisinilnya, enggak. Tapi kesan retronya masih ada, kesan klasiknya masih ada, tapi dibikin agak lebih muda sedikit guys. Nah kemudian kita juga mempertahankan emblem Kijang di bagian sini. Ini juga diganti baru. Nah yang lebih unik lagi di bagian depan. Di bagian depan ini nggak ada rubahan sama sekali ya. Ini cuma diganti sennya yang aslinya tetap, lampunya agak kedok. Memang bener-bener kayak aslinya seperti itu. Grillnya masih tetap seperti ini. Ada tulisan Toyota besar di bagian sini. Nah bumpernya juga masih asli yang dia punya, nggak ada rubahan-rubahan sama sekali. Tapi gue bikin warna silver. Kalau hitam di sini silver gitu terlalu banyak hitamnya, menurut gue agak sedikit kasar ya. Jadi di sini udah hitam, kiri kanannya aja hitam, dan dudukan si plat nomornya di bagian sini. Nah bagi kalian yang penasaran lihat mesinnya, gue bakal liatin bentar. Tuh bunyinya masih kedengar kan, teng ya kan, kayak tuh nggak tebel John. Nah ini bagian mesin juga udah rapi ya, di sini udah kena cat semua, di ruang mesinnya juga udah kita cat, bagian mesinnya juga udah kita bersihin, kita rapiin, bener-bener kayak klimis. Jadi dari sisi manapun kita ngeliat udah enak. Bagian interior enak, bagian eksterior enak, kaki-kakinya juga enak, dibuka kap mesinnya juga enak. Kemarin nyari ini yang agak susah nih, tabung air radiator ini masih kuning dan ini dapat yang baru. Nah ini kita masih nyari-nyari nih beberapa part-part yang harus kita ganti. Dan si ownernya memang sangat support banget dan sangat pengen banget, dan totalitas juga mau ya. Gue bilang ganti ini ganti itu, beliau mau. Dan AC juga udah dinyalain, udah dirapiin kembali. Tuh untuk nutup kap mesin tuh kayak gini, AC kedengeran ya bunyinya gempreng.
Menurut gue sih ini keren banget ya. Dari sisi interior, dari sisi eksteriornya, ditambah dengan strippingnya seperti ini. Gimana nih menurut kalian? Oke banget nggak ya? Mobilnya agak langka, mobil tua, kita bawa di jalan tuh kayak pede banget gitu. Seperti yang pernah gue bilang sebelum-sebelumnya, kita bikin mobil lama, mobil tua jadi bagus itu suatu kebanggaan yang luar biasa, dan orang pasti heran itu dengan hasil yang bisa semaksimal ini, totalitas ini. Tapi kalau mobil baru bawa di jalan orang nggak heran. Semua mobil baru itu pasti udah keren. Ini khusus buat teman-teman yang pencinta klasik. Tapi kalau naluri klasiknya, keklasikannya itu agak kurang, mungkin dia mikir, lah kenapa nggak ganti mobil aja? Dengan budget segini kita bisa ganti. Tapi ini kepuasannya beda. Setuju nggak? Para pencinta mobil-mobil klasik, setuju nggak nih kalian nih? Bener kan? Nah, menurut kalian apa nih yang kurang? Kalau menurut gue sih dari sisi velg ya, mohon maaf Pak Hendri, bukannya saya mencaci untuk bagian velgnya, tapi menurut saya sih waktu itu karena beliau ngirim foto ke gue, ini gimana, gue nggak terlalu ngeliat yang belum kepasang, tapi udah kepasang kayaknya oke sih, oke, cuman gimana ya, agak kurang nampol gitu retronya. Mohon maaf Pak Hendri. Nanti ke depannya mungkin kita jual lagi atau pindahin ke mobil yang lain, kita ganti. Makasih banget buat Pak Hendri ini yang udah percayakan kepada kita jauh-jauh dari Pekanbaru sana. Mobil ini memang dapat di Padang, makanya tetap berpala plat nomornya BA seperti ini, tapi domisili beliau ada di kota Pekanbaru. Oke, gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Gua Andra dari Platinum Motorshop pamit undur diri. Platinum Motorshop, one stop modification. Wassalam and see ya.